Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo parents, aku Alia Sabita Zahra dari PKMPM Program Parenting Education. Kali ini aku mau mewawancarai orang-orang sekitar terkait apa sih itu cerebral palsy. Yuk langsung ikut aku. Namanya siapa? Nama saya Firizma Khairunisa. Farida. Ya, Farida. Oh. Nama saya Muhammad Gegas Alhaq. Nama saya Puji Ripali Gustian. Dipanggilnya? Dipanggilnya Puji. Nama Zulfikar Said Agil Sidiki. Agil sih, umur 19. Kali ini aku mau nanya-nanya sedikit ya. Sebelumnya kamu tahu nggak sih kalau disabilitas itu apa? Disabilitas itu kayak orang yang apa sih kurang gitu. Maksudnya kayak di fisiknya kurang gitu. Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Oke. Disabilitas, setahu saya ya, kalau disabilitas itu kayak anak-anak yang dilihat dari kayak fisiknya, kekurangan mental kayaknya bisa termasuk disabilitas juga kayaknya. Udah gitu, yang saya lihat kayak gitu deh intinya. Disabilitas itu seperti orang yang membutuhkan perlakuan khusus, kurang lebihnya seperti itu aja sih Kak. Disabilitas itu orang yang punya kekurangan fisik sih, yang gue tahu kayak itu. Oke, kalau gitu, lalu untuk anak berkebutuhan khusus sendiri itu, kamu tahu nggak apa? Tahu, anak berkebutuhan khusus tuh kayak apa sih? Anak yang gak kayak biasanya gitu. Gak kayak pada anak umumnya. Oke. Oh, anak berkebutuhan khusus itu kayak misalkan maaf gitu, lebihan kayak cacat kayak gitu. Gitu aja? Ya betul. Bentar, apa gimana? Aduh gimana ya? Anak kebutuhan khusus apa? Yang saya lihat yang anak berkebutuhan khusus yang butuh perhatian lebih dari orang-orang di sekitarnya. Udah gitu biasanya juga karena mentalnya biasanya kan agak gampang goyah gitu. Jadi kita juga sebagai orang asing memperlakukannya lebih pilih-pilih lagi gitu. Jangan seenaknya dan gitu-gitu. Dia adalah anak yang spesial ya menurut saya, karena dia memiliki kekhususan tersendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada dirinya, sehingga perlu diberikan mungkin perlu diberikan seperti perlindungan dan perlakuan yang baik juga. Tahu, kalau anak berkebutuhan khusus tuh lebih dia kayak disabilitas, tapi kebutuhan dari disabilitasnya itu udah dipenuhin gitu, udah disediain. Baik. Lalu kamu tahu nggak apa cerebral palsy itu? Belum tahu. Belum. Nggak tahu. Oke. Kurang tahu seperti itu. Iya. Dia tahu. Pernah nggak sih punya pengalaman ketemu teman disabilitas, khususnya yang cerebral palsy? Udah pernah. Boleh diceritain nggak? Diceritain. Jadi ketemu pas waktu sekolah, terus diperkenalin gitu. Karena dikenalin kalau dia teh punya disabilitas itu. Ya udah gitu. Gak pernah sih. Ya, pernah ngeliat kayak gitu sih, kayak pasti orang-orang juga nggak melihatnya kayak agak gimana gitu. Sebenarnya itu nggak jadi masalah juga sih asal tidak ngeganggu orang-orang yang disabilitas tersebut. Cuman lebih baiknya lebih menghargai aja, kayak saling respect aja gitu. Saling menghargai supaya karena kita juga lebih baik juga kayak untuk menanggapinya jangan terlalu disikapi dengan diam atau diejek atau gimana lah. Ya udah aja sama-sama menghargai kehidupan gitu. Pernah sekali saya melihat anak yang berkebutuhan khusus itu, terutama di lingkungan yang kurang baik, mungkin dari segi daya ini ya kayak dari daya dari sistem kekeluargaan, mungkin dari kondisi ekonominya bagaimana, itu sangat kurang. Terus memang perlu dukungan sekali sih Kak untuk anak berkebutuhan khusus itu.
Sebenarnya kalau misalnya cerebral palsy kan tadi nggak tahu ya. Cuma kalau misalnya yang anak berkebutuhan khusus atau disabilitas itu ada yang dapat diskriminasi, lebih ke bullying sih pernah. Kalau misalnya pas SD entah dia punya kekurangan, mulai dia dari autis atau dia punya kekurangan fisik, pasti jadi korban bullying entah dengan konteks bercanda ataupun sengaja gitu sih. Kalau aku sih saling menghargai ya, karena semua orang tuh punya kekurangan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Kayak gitu. Lebih saling menghargai aja sih. Nah. Oke, terus terakhir nih, apa yang kira-kira pengen kakak sampaikan buat orang-orang di luar, khususnya warga negara Indonesia, agar Indonesia tuh bisa menjadi negara yang ramah akan disabilitas? Supaya jadi ramah disabilitas gitu kayaknya sih satu dari kayak kesadaran masing-masing kayak, tapi kan gak semua orang harus ngerasain dulu disabilitas kayak gimana tuh. Jadi buat kedepannya lebih baik lagi aja nanggapin orang-orang disabilitas, lebih menghargai aja, karena itu juga butuh perjuangan lebih kayaknya ya. Bisa banget menurut saya ajakannya, bisa banget. Emang kita sebagai orang yang normal ya, bisa dibilang seperti itu, harus lebih ke melindungi anak-anak disabilitas tersebut agar mereka merasa percaya diri, terus tidak merasa malu juga, dan ajakan-ajakan yang seperti itu yang dapat menimbulkan mereka merasa sama seperti kita. Kecacatan fisik orang tuh memang nggak seharusnya kita bercandain gitu, kecuali mungkin kalau misalnya sesama penderita karena mereka udah ngerasain satu sama lain. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerasain apa yang mereka rasain, nggak deh kayaknya, ini nggak usah. Disable jokes is not funny, itu aja. Oke, selanjutnya siapa nih? Coba pengen tahu nama sama umurnya. Halo, nama aku Rika, umur aku 21 tahun. Halo, aku Indi Ratna, umurku 20 tahun. Pertanyaan pertama ini, tahu nggak disabilitas itu apa? Ya, tahu. Jadi disabilitas itu adalah sebuah dampak dari ketidakmampuan atau hambatan dari seseorang. Tahu, seseorang yang memiliki kekurangan pada fisiknya. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus itu apa? Nah, kalau anak berkebutuhan khusus sendiri itu anak-anak yang memang sudah ketahuan nih kebutuhannya apa, terus sudah terpenuhi juga, dan dia juga sudah mampu untuk belajar atau latihan tentang kebutuhan dia sendiri. Nah, jadi aku ingat sama istilah disabilitas dan anak berkebutuhan khusus tadi. Bedanya itu adalah misalnya ada anak-anak yang memiliki hambatan dalam penglihatan, terus dia belajar tentang orientasi mobilitas. Nah, orientasi mobilitas itu latihan-latihan gimana caranya teman-teman yang memiliki hambatan penglihatan bisa aksesibilitasnya sendiri, bisa mobilitas sendiri, bisa kemana-mana sendiri. Terus dia udah latihan nih, dia udah bisa, udah mampu, baru dia bisa dikatakan sebagai orang berkebutuhan khusus karena kebutuhannya sudah terpenuhi dan dia juga sudah mampu. Sepengetahuanku tentang ABK itu seseorang yang memiliki kondisi kekurangan fisik dari disabilitas sama, tapi kebutuhan kekurangan fisiknya itu sudah terpenuhi, sudah terlatih gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, tahu nggak apa itu cerebral palsy? Cerebral palsy itu anak-anak yang memiliki hambatan motorik dan diakibatkan oleh adanya kecelakaan atau hambatan atau di otaknya gitu, kecelakaan di otaknya, brain injuries. Tahu, untuk cerebral palsy itu suatu kondisi di mana seseorang yang tidak memiliki ketidakberfungsiannya motorik akibat kerusakan otak. Oke. Selama pernah nggak sih Rika pengalaman ketemu teman-teman disabilitas, khususnya apalagi yang mengalami cerebral palsy dan dapat perlakuan kurang baik nih dari lingkungannya tersebut? Ada, pasti ada, terutama untuk di public
di tempat umum gitu ya, kan biasanya kita ngeliat nih kalau di tempat umum ada tangga yang ke atas, nah terus di sebelah tangga tuh ada kayak tanjakan gitu yang ke atas. Nah itu kan biasanya harusnya itu tuh digunakan oleh orang-orang yang pakai kursi roda. Nah tapi ada di beberapa tempat yang mereka nggak aksesibel, si tanjakannya itu terlalu tinggi atau terlalu menok ke bawah, itu kan jadi nggak aksesibel buat teman-teman cerebral palsy yang pakai kursi roda. Mungkin dia bisa menukik terlalu bawah atau nanti nanjaknya makin susah kan kayak gitu. Itu sih menurut aku hal-hal diskriminasi fasilitas kali ya yang kelihatan banget nih di public space gitu. Pernah contohnya itu tetangga di lingkungan rumahku yang selalu ketika dia bermain dengan anak-anak seusiaku, dengan teman-teman dan tetangga-tetanggaku itu selalu diolok-olok dan dikejar-kejar. Sampai akhirnya ada suatu hari di mana dia mungkin udah kesel, emosinya udah nggak terbendung itu, jadi dia kejar teman-teman aku dan ngejar aku juga tanpa tahu arah. Jadi lari bener-bener nggak tahu dia yang dia kejar siapa, dengan muka yang sangat merah dan marah. Oh iya, oke. Nah untuk yang terakhir mungkin apa sih yang pengen Rika sampaikan ini buat orang-orang di luar sana untuk agar lebih ramah disabilitas gitu? Kayaknya untuk teman-teman yang memang belum buka mata sama dunia disabilitas, yuk kita bareng-bareng belajar tentang anak-anak berkebutuhan khusus, orang-orang berkebutuhan khusus, biar kita bisa saling menghargai. Terus siapa tahu di jalan kita ketemu teman-teman berkebutuhan khusus ya kita bisa bantu, atau kita juga kalau ketemu sama teman-teman berkebutuhan khusus jangan sampai malah underestimate sama mereka, padahal sebenarnya kemampuan mereka tuh sama kok kayak kita, mereka bisa jadi kita. Aku berharapnya orang harus lebih aware dan menghargai, karena semua orang di dunia itu sama, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, jadi nggak ada yang beda semuanya. Dan aku merasa banget ketika dulu aku baru-baru ini sih, aku jatuh dan kakiku tidak bisa jalan dengan baik. Aku memakai kursi roda untuk waktu yang cukup lama, 1 minggu lebih. Dan ketika aku berjalan di tempat umum tuh orang-orang bener-bener ngeliatin kayak, oh kayak what's the problem gitu, emang kenapa kalau orang pakai kursi roda, orang butuh, orang need itu gitu. Jangan ngelihat orang kayak enggak, semua punya kelebihan dan kekurangan, jangan merasa kalian paling tinggi, itu aja sih. Oke, terima kasih. Sama.